Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bab ke-55. Ihem. Dua pria itu terlonjak dan langsung mengatupkan bibirnya. Mereka yang tadinya sedang berdebat seketika diam dan sama-sama gugup. Apa tadi Tiara mendengar perdebatan ini? Gumam masing-masing. Titi, kenapa kaget begitu? Seperti lihat setan saja. Ucap Tiara yang mencoba untuk tetap bersikap biasa saja dikala rasa syoknya mengetahui kenyataan jika dua pria itu menyukainya. Gak kok. Gak apa-apa. Duduk sini. Ih. Yuna menepuk-nepuk sebelahnya. Gak usah, Jun. Ini sudah jam 9:30 malam. Aku harap kalian pulang ya. Usirnya secara halus. Hah, pulang? Ini kan masih sore. Lukas terheran-heran karena Tiara menyuruh mereka pulang. Kehidupannya yang bebas seolah tidak mengenal waktu. Lukas juga tahu jika sebelumnya Tiara sering ke klub malam dan kumpul bersama teman-temannya hingga larut. Kenapa baru jam segini sudah dibilang malam? Mohon maaf, Mas. Tapi aku harap kalian menghargaiku sebagai tuan rumah. Aku juga berharap kalian jangan sering kemari jika tidak ada keperluan penting. Loh, kenapa? Apa sih kan yang melarangmu? Dasar wanita itu. Sok ngatur-ngatur. Yuna juga merasa heran itu tidak terima dengan pernyataan Tiara. Ia biasanya datang ke sini sesuka hati, masa sekarang dibatasi? Yuna menebak jika ini pasti ada kaitannya dengan perginya Tiara barusan menemuikannya di rumahnya. Kau ini, Jun. Sok tahu. Aku ini baru saja bercerai. Aku juga dalam masa idah. Aku mohon agar kalian tidak datang kemari. Aku tidak akan menerima tamu laki-laki. Aku harap kalian mengerti. Ujarnya yang membuat dua pria itu kecewa. Terlebih Yuna yang biasanya datang sesuka hati seolah rumah ini adalah rumahnya sendiri. Tapi, Yuna hendak protes. Namun kata-katanya dipotong oleh Lukas. Baiklah, Nona Tiara. Saya mengerti. Mohon maaf dengan ketidaktahuan saya akan hal itu. Saya menghargai keputusanmu. Saya akan kembali setelah masa idahmu selesai. Dan saya akan melamarmu. Apa? Tiara dan Yuna terlihat syok. Namun Lukas malah terlihat santai dan menyunggingkan senyum manisnya. Pria itu bangkit kemudian pamit pada Tiara. Kalau begitu saya pamit. Sampai jumpa 3 bulan lagi, calon istri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiara dan Yuna saling berpandangan. Mereka benar-benar terkejut dengan pernyataan Lukas yang sudah terang-terangan tanpa basa-basi itu. Jangan. Pekik Yuna ketika Lukas sudah menghilang dari pandangan keduanya. Jangan apa? Jangan mau sama dia. Ucap Yuna. Lalu aku harus sama siapa? Sama kamu. Iya, sama aku aja. Tegas Yuna yang lagi-lagi membuat Tiara melongo tak percaya. Yuna mulai menunjukkan taringnya. Mulai berani mengungkapkan semua yang selama ini ia pendam. Jangan gila deh, Jun. Sudah sana pulang. Jangan sampai nanti aku digerebek warga. Baru saja cerai sudah nerima tamu laki-laki. Biar saja. Digerebek biar kita dikawinin sekalian. Sahut Yuna yang membuat Tiara semakin syok. Sepertinya obatmu habis. Jun, jangan bicara ngawur deh. Sana pulang. Tiara mendorong tubuh Yuna sampai pria itu keluar. Tiara berdiri di ambang pintu dan hendak menutup pintu rumahnya. Namun Yuna lagi-lagi berbicara aneh yang membuat Tiara terbelalak. Kalau Lukas mendapatkan kesempatan untuk bisa menjadi suamimu, kenapa aku tidak? Terserah kamu mau anggap aku gila atau apa. Tapi serius aku sangat sayang sama kamu dan Cantika. Terdengar aneh memang, dan mungkin kamu juga sudah mati rasa padaku. Tapi, aku harap kamu beri kesempatan untukku juga. Tiara melongo. Tak mampu berkata-kata setelah mendengar pernyataan Yuna barusan. Ini gila. Benar-benar gila. Dengan kata lain, Yuna sudah menyatakan perasaannya pada sahabatnya sendiri. Tapi Jun, kita sudah lama bersama. Aku pikir kamu tulus dengan persahabatan kita. Aku sangat tulus.
Aku bahkan merelakan hatiku sakit ketika kamu dipinang oleh Arkan. Aku mendukungmu. Aku rela mendengar keluh kesah soal rumah tanggamu. Tapi maaf, jika selama ini aku menyukaimu. Kau tahu, inilah alasan aku masih memilih untuk sendiri. Sekali lagi aku minta maaf, Tiara. Aku tidak bermaksud menodai persahabatan kita. Hanya saja, aku tidak ingin kamu salah pilih suami untuk yang kedua kalinya. Kalau begitu aku pamit. Jangan merasa canggung karena hal ini, Tiara. Kita tetap bersahabat. Kau juga masih karyawanku. Jadi aku harap kau tidak menjauh karena pernyataan cintaku ini. Jika kau merasa risih, anggap saja aku tidak pernah mengatakan apapun. Aku juga tidak akan memaksamu, Tiara. Aku hanya ingin kamu bahagia, ucap Yuna sambil menyunggingkan senyumnya. Aku pulang ya. Assalamualaikum. Pria itu beranjak, membuka pagar lalu masuk ke dalam mobilnya sebelum akhirnya mobil mewahnya itu menghilang dari pandangan Tiara. Waalaikumsalam, jawab Tiara dengan lirih. Ia menyentuh dadanya yang saat ini berdebar. Tiara benar-benar syok karena malam ini dua pria menyatakan perasaannya. Dan salah satunya adalah Yuna, sahabatnya sendiri yang tadi sangka-sangka memiliki perasaan lain padanya. Cie, ibu, ahai, disukai sama dua bos. Mau pilih yang mana? 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 Sri menghampiri dan malah meledek majikannya. Pengasuh Cantika itu juga malah bernyanyi, membuat Tiara kesal dan langsung mencita kepalanya. Kamu itu malah meledek saya. Gak tahu apa kalau saya pusing? Sri malah cengengesan. Gak usah pusing, Bu, tinggal pilih saja salah satu. Tuan Bunglon yang sudah matang dan lucu. Kalau Tuan Muda Yuna, meskipun sedikit cemen tapi dia sayang dan dekat dengan Cantika. Kalau Sri sih mau pilih dua-duanya saja, ucap Sri, membuat Tiara makin pusing. Kakak, dasar kau ini. Bukannya ngasih solusi, malah buat saya makin pusing. Saya gak mau pilih dua-duanya. Saya mau fokus kerja dan merawat Cantika saja, ucap Tiara kemudian masuk ke dalam rumah. Sri langsung mengejarnya setelah menutup pintu. Tapi, Bu, sebaiknya memang ibu cepat-cepat menikah saja kalau memang ada yang melamar. Kalau ibu punya suami, akan jauh dari fitnah. Janda muda yang cuantik pul kayak ibu pastinya jadi rebutan laki-laki. Ini baru dua orang yang menyatakan terang-terangan. Bisa jadi di luaran sana banyak juga yang menaruh rasa sama ibu. Belum lagi Pak Mantan nanti minta balikan. Daripada jadi fitnah dan jadi bahan omongan orang, lebih baik kan menikah saja, Bu. Tutur Sri menyuarakan sarannya. Kamu pikir nikah itu gampang, Sri? Pernikahan itu bukan main-main. Aku gak mau salah langkah lagi. Ya, ibu tinggal minta petunjuk, ucap Sri yang membuat Tiara menghentikan langkahnya. Petunjuk? Maksudnya? Maksudnya ibu sholat istihara saja. Minta petunjuk sama Allah soal dua pria itu. Mudah-mudahan nanti ibu dapat jawabannya. Entah itu Tuan Bunglon atau Tuan Yuna, atau malah sama Pak Mantan, atau juga tidak sama sekali. Tiara terdiam. Perkataan Sri ada benarnya juga. Sebenarnya Tiara ingin sendiri dulu saja sambil menata hatinya. Ia hanya ingin fokus dengan karirnya dan juga putri semata wayangnya, Cantika. Namun jika dipikir-pikir, ada benarnya juga. Jeti janda di usia yang sangat muda, tentu saja banyak godaannya. Tiara tidak mau jika dirinya jadi fitnah jika dekat dengan pria manapun. Tiara membaringkan tubuhnya. Matanya menatap langit-langit kamar yang tak sebesar kamarnya di rumahnya dulu. Wanita itu termenung, memikirkan dua pria yang baru saja menyatakan perasaannya dan terang-terangan ingin mempersuntingnya selepas masa idahnya selesai nanti. Lukas, dia memang baik dan perhatian. Tapi Yuna, dia selalu ada untukku sejak dulu. Tapi aku gak punya perasaan apa-apa pada keduanya. Ya Allah, hamba mohon petunjukmu, ucap Tiara dengan hati yang penuh dengan kebimbangan. Aduh, mana kakiku? Mana kakiku? Bu, sabar. Bu, sabar. Dua orang suster mencoba menenangkan pasien yang baru saja siuman pasca operasi. Pasien itu terus meraung-raung ketika menyadari satu kakinya telah diamputasi. Siapa yang menyuruh kalian memotong kakiku? Hah? Brengsek kalian semua. Aku gak terima. Aku akan tuntut kalian.
Pekiknya yang terus saja marah-marah pada dua suster itu. Wanita yang sedang marah-marah itu adalah Renata. Ia tidak terima karena saat ini dirinya telah diamputasi. Ia tidak mau hidup dengan hanya satu kaki saja. Ceklek. Pintu ruang inap itu terbuka. Arumi yang didorong seorang perawat laki-laki di belakangnya itu menatap sendu pada sang ibu yang terbaring di ranjang pasien. Sesekali ibunya itu hendak menjatuhkan tiang infusnya, membuat dua perawat itu kewalahan. Baru ini mereka menemukan pasien yang barbar seperti ini. Sudah syukur bisa selamat. Bu, Arumi memanggilnya lirih. Air matanya tak terbendung lagi. Dirinya memang sadar lebih cepat dari ibunya. Ia sudah siuman sejak kemarin, sementara ibunya baru saja siuman setelah 2 hari pasca kecelakaan itu terjadi. Arumi, kamu. Renata melirik Arumi. Kamu baik-baik saja? Tubuhmu utuh. Hah, ini gak adil. Kenapa ibu harus cacat sementara kamu baik-baik saja? Bukannya bersyukur karena anaknya selamat juga. Renata malah memaki dan makin kalap saat melihat Arumi yang baik-baik saja. Arumi tidak mengalami cedera pada fisiknya. Namun ia harus kehilangan janin sekaligus rahim akibat benturan keras yang mengenai perutnya saat itu. Arumi makin bersedih. Ia mendekat, mencoba menenangkan ibunya. Biar bagaimanapun, Renata adalah wanita yang telah melahirkannya dan merawatnya selama ini. Arumi harus bersabar jika ibunya masih belum bisa menerima keadaannya sekarang. Bu, aku memang tidak cacat. Tapi aku tidak sempurna karena aku tidak akan lagi bisa punya anak. Dokter terpaksa harus melakukan operasi pengangkatan rahim. Aku juga cacat. Bu, aku cacat karena tidak bisa hamil lagi. Ucap Arumi dengan suara bergetar. Apa? Ya Jeti kamu. Renata terlihat syok. Tapi meski begitu, ia tetap saja tidak terima. Dirinya merasa jika apa yang menimpanya ini lebih berat daripada musibah yang menimpa anaknya. Selain dirinya tidak bisa beraktivitas normal, Renata juga takut dirinya akan menjadi bahan olokan orang-orang terutama wanita yang selama ini ia benci yaitu Dewi. Jika ibu kandung Tiara itu tahu, pasti Dewi akan menertawakan Renata yang hanya punya satu kaki saat ini. Bu, apa yang terjadi pada kita ini adalah teguran. Kita sudah banyak dosa, ucap Arumi dengan tangis yang terseduh-seduh. Sejak kemarin ia siuman, wanita itu terus saja merenungi kesalahannya. Kejahatan yang telah membuat rumah tangga orang lain hancur karena sebuah ambisi balas dendam dari ibunya. Ia berpikir mungkin ini adalah cara Tuhan untuk menegurnya. Bu, mari bertaubat. Ini adalah karma. Aku tidak mau Allah semakin murka pada kita. Sebagai wanita yang pernah menuntut ilmu di pondok, tentu hatinya lebih mudah terketuk karena setidaknya Arumi memiliki sedikit ilmu yang telah ia dapatkan. Hanya saja ilmu dan keimanannya itu sirna karena doktrin jahat dari sang ibu. Renata yang harusnya menjadi teladan dan contoh baik untuk anaknya, malah menjerumuskan. Renata terdiam tanpa ekspresi. Arumi berharap ibunya pun akan menyadari kesalahannya selama ini. Namun ia salah. Ternyata ibunya yang hatinya keras seperti batu itu tentu tidak mudah luluh. Renata merasa jika ini hanyalah kebetulan saja. Apa yang terjadi padanya ini tidak ada sangkut pautnya dengan karma. Persetan dengan karma. Tahu apa kamu soal karma? Kau yang lulusan pondok pun nyatanya berzina. Ilmumu hanya setengah-setengah. Jadi jangan sok mengajari ibu. Kamu tetap harus menikah dengan Pak Handoyo. Dia hanya butuh wanita simpanan. Dia tidak akan menuntut anak darimu. BRAK. Pintu ruangan terbuka lebar. Dua orang menatap nyalang pada Renata yang terbaring di ranjang pasien itu. Dewi dan Tiara ternyata datang menjenguk. Dewi pula lah yang telah membiayai operasi kedua wanita yang telah jahat pada dirinya dan putrinya itu. Dasar ibu beadab. Sudah celaka tapi belum sadar-sadar. Harusnya kau mati saja. Pekik Tiara yang geram dengan kelakuan Renata. Renata sangat terkejut dengan kedatangan Dewi dan Tiara. Berbeda dengan Arumi yang memang sudah tahu semuanya. Ia hanya menundukkan kepalanya, menyembunyikan rasa malu karena wanita yang telah ia jahati begitu berbesar hati untuk menjenguk bahkan membiayai biaya rumah sakitnya ini. Kalian, ngapain kalian kemari? Tahu dari mana kalian? Apa kalian senang? Hah, kalian mau menertawakan aku? Renata langsung berteriak seperti orang kesetanan.
Dua suster yang masih berjaga di sana mencoba menenangkannya lagi. Bu Renata, ibu ini adalah orang yang telah membantu Anda. Beliau juga yang mengurus administrasi Anda dan Ibu Arumi. Semua orang yang nomornya ada di ponsel Anda tidak bersedia untuk datang saat kecelakaan itu terjadi. Hanya Ibu Dewi ini yang bersedia, ujar suster itu menjelaskan. Bukannya berterima kasih dan terenyuh dengan kebaikan Dewi, Renata malah semakin menjadi jeti. Ia menganggap kedatangan Dewi dan Tiara hanya untuk menertawakan musibah yang menimpanya saat ini. Persetan dengan kalian semua. Aku gak butuh bantuanmu. Dewi, aku akan mengembalikan semua uang yang kau keluarkan untuk biaya rumah sakit ini. Aku gak butuh. Pergi kalian. PRJI. Ibu. Arumi yang tak tahan dengan sikap ibunya ini langsung membentaknya. Ia benar-benar malu pada Bu Dewi dan Tiara yang telah berbaik hati membantu. Padahal dirinya dan ibunya ini telah begitu jahat pada mereka. Ibu itu harusnya sadar. Jika tanpa mereka mungkin kita sudah mati karena tidak ada yang mau menandatangani operasi. Harusnya ibu berterima kasih pada Bu Dewi dan Mbak Tiara. Mereka sudah sangat baik pada kita padahal kita sangat jahat. Ibu harusnya sadar. Bu, sadar. Berterima kasih katamu. Oh, jangan-jangan amputasi kakiku ini adalah akal-akalan si Dewi. Dia yang meminta dokter untuk memotong kakiku. Apa kalian semua bersekongkol? Dasar brengsek. Kau benar-benar licik, Dewi. Astagfirullah. Serempak semua yang ada di ruangan itu beristighfar ketika Renata mengatakan fitnah tersebut. Termasuk dua suster yang berjaga. Mereka beberapa kali mengurut dada. Ada ya pasien modelan begini? Pikir mereka. Dasar tidak tahu terima kasih. Mami, sebaiknya kita pulang. Kita kesini mau lihat keadaannya. Tapi sepertinya dia nggak butuh bantuan Mami. Buang-buang duit dan waktu tahu gak? Tiara mengajak ibunya pulang. Tunggu, Mbak. Arumi yang masih duduk di kursi roda itu memanggilnya. Ia merasa tidak enak hati pada Bu Dewi dan Tiara. Aku minta maaf, Bu Dewi, Mbak Tiara. Aku benar-benar minta maaf, ucap Arumi sambil terisak. Sudahlah, Rum. Kita sudah maafin kamu. Semoga ini bisa jadi pelajaran buat kalian, ucap Tiara datar. Ngapain sih kamu minta maaf, Arumi? Kita gak salah apa-apa. Sudah sana, pergi. Aku akan ganti uangmu secepatnya. Dewi, jangan sok jadi pahlawan. Aku tidak sudi. Cuy. Bu Dewi hanya menggelengkan kepalanya. Ia malas berdebat dengan wanita gila itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia mengapi Tiara lalu mengajaknya keluar ruang inap itu dan bergegas untuk pulang. Sudah aku bilang waktu itu, Mam, jangan nolong mereka. Biarin aja, ucap Tiara ketika keduanya sudah berada di dalam mobil. Has, gak boleh begitu, Nak. Mereka memang pernah jahat pada kita. Tapi jika ada yang sedang kesulitan dan saat itu nyawa mereka harus segera ditolong, masa Mami harus diam saja? Tuhan itu Maha Pengampun. Kita sebagai manusia tidak seharusnya menyimpan dendam. Biar saja Tuhan yang balas perbuatan mereka, ucap Bu Dewi dengan bijak. Tapi, Mami, mereka itu nggak tahu diri. Sudah ditolong malah seperti itu. Kalau aku jadi Mami, aku ogah deh nolongin. Biarin aja mereka mati sekalian. Tiara yang geram tak mampu mengontrol emosi dan perkataannya. Hius, wanita berhijab kok ngomongnya begitu? Mami gak pernah ngajarin kamu buat jadi pendendam seperti ini. Sebagai sesama manusia, kita harus saling menolong tanpa melihat siapa yang kita tolong. Kita tidak boleh pilih-pilih dalam menolong orang yang kesulitan. Biar saja sekarang Renata mau berpikir seperti apa. Yang penting niat kita menolong. Dan untuk Arumi, meskipun dia adalah orang yang telah menghancurkan rumah tanggamu, tapi Mami yakin sebenarnya dia itu wanita yang baik. Hanya saja dirinya salah jalan. Dan orang yang seharusnya meluruskan jalannya malah menjadi orang yang menjerumuskannya. Kita doakan yang terbaik untuk mereka. Ingat ya, Nak, jangan sekali-kali mendoakan orang lain dengan hal yang buruk, karena doa itu bisa berbalik pada kita. Tutur Bu Dewi menasihati Tiara. Tiara hanya menghela nafasnya kemudian melajukan mobilnya menuju masjid di dekat rumahnya.
di mana hari ini ada acara pengajian memperingati Isra Mi'raj. Sambil berkendara, ia merenungkan kata-kata ibunya. Wanita bijak yang memiliki hati seluas samudra. Wanita yang menjadi panutannya selama ini. Kesabaran yang ibunya tanamkan selama ini membuat Tiara sadar jika hidup memang tidak boleh menyimpan dendam. Karena orang yang telah jahat pada kita akan menuai hasil dari perbuatan mereka sendiri di kemudian hari. Bersambung.